RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Selamat pagi pendengar, mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Jumat 18 Juli 2025. Hari ini kita akan berbincang seputar rumah sakit asing dan tantangan pelayanan medis, di mana Presiden Prabowo Subianto mengizinkan rumah sakit asing membuka cabang di Indonesia. Mengutip pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait rencana ini, Presiden berharap masyarakat Indonesia seluruhnya dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dengan harga terjangkau tanpa perlu keluar negeri. Jauh sebelumnya, mantan Presiden Jokowi juga menyoroti darurat tenaga kesehatan di Indonesia. Ia menyebut rasio dokter di Indonesia ada di level 0,47 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di tanah air. Akibat rasio yang sangat rendah tersebut, banyak warga Indonesia yang akhirnya memilih mencari pengobatan di luar negeri dengan total biaya kurang lebih 180 triliun rupiah. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan pelayanan kesehatan kita? Akan kami perbincangkan dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi ini bersama narasumber-narasumber hebat kami. Sudah hadir saat ini bersama kami di studio podcast RRI Medan, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Rida Dharmajaya SPBSK. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mungkin saya disclaimer dikit nih, karena hari ini saya tidak lagi sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Tapi memang saya masih bertugas di Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Ya. Baik. Ya, mohon maaf ya Prof ya. Oke. Baik, ya. Kemudian Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen LAPK, Bapak Padian Adi Siregar. Selamat pagi Pak Padian. Selamat pagi Mbak. Ya, apa kabar Pak? Sehat ya? Kabarnya sehat Mbak. Iya, baik. Kemudian kami juga sedang menanti kehadiran praktisi dan Ketua Tim Tata Kelola Program Kesehatan Wilayah Sumatera Utara Aceh, Sony Efriadi SKM MKes. Baik, pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut Medan pagi ini melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp 0811616943. Anda juga dapat tonton apa yang Anda dengar. Dialog Aspirasi Sumut Medan pagi ini kami siarkan streaming melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Net Medan. Baik, menanggapi pembahasan kita pagi ini seputar rumah sakit asing dan tantangan pelayanan medis. Kalau tadi saya paparkan juga di awal begitu ya, saya mau memulai dulu dari Prof. Rida ini. Prof, menanggapi hal ini seperti apa Prof? Tanggapannya silahkan. Ya, kalau saya kira adanya rumah sakit asing yang akan masuk ke Indonesia, pertama bisa kita lihat dari sisi investasi. Pada hakikatnya rumah sakit kah atau apa, atau usaha-usaha apa gitu, itu berupa investasi asing ke Indonesia. Itu sesuatu yang sebenarnya tentu terbuka sekali gitu ya. Dan itu tentu bagus, ada kepercayaan dari luar untuk bisa masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana dengan rumah sakitnya, terkhusus dengan rumah sakit? Tentu ini juga baik. Kenapa? Karena dengan begitu diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, ini kita justru butuh. Harapannya tentu rumah sakit yang nantinya ada ini tidak hanya rebutan pada level di mana saat ini pelayanan kesehatan itu sudah ada di kita. Kita lihat di rumah sakit di Indonesia atau katakan di kota kita di Medan, itu banyak rumah sakit, tapi umumnya pada rebutan pasien-pasien dari BPJS dan sebagainya. Nah, kalau tambahnya masuk rumah sakit asing untuk juga berkutat di situ, tentu itu jadi problem ya, dan kita nggak berharap itu terjadi.
Tapi kalau seandainya rumah sakit asing ini justru membuat pelayanan yang lebih baik, membawa teknologi-teknologi kedokteran yang lebih baik, sehingga akhirnya ini bisa menjadi peningkatan kualitas pelayanan. Karena seperti yang Mbak Tami tadi sebutkan, kita kehilangan devisa 180 triliun per tahun, jutaan orang katanya yang sampai berobat ke luar negeri. Malah ada yang bilang ke saya, sekian banyak penerbangan ke luar negeri dari Kuala Namu itu, sekian persennya itu bawa-bawa pasien. Nah, tentu ini harus jadi perhatian kita, bagaimana kita berhadapan dengan kondisi ini. Kalau menyangkut tenaga medisnya sendiri, saya kira sekarang dunia ini sangat terkoneksi ya. Kita nggak lagi bisa bicara, oh saya dokter khusus untuk wilayah Kota Medan, atau saya dokter khusus untuk wilayah Tembung aja gitu, Medan Tembung aja. Nggak bisa, kita sangat terkoneksi. Saya bicara dengan pasien dengan mudahnya, dengan jari-jarinya, dia bisa menilai apa yang saya sampaikan kebenarannya. Dan dia juga bisa menilai apakah memang yang saya putuskan untuk saya lakukan itu sesuai dengan apa yang dia bisa temukan kalau mereka browsing terhadap pelayanan yang harusnya dilakukan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat positif terhadap iklim investasi di Indonesia. Yang kedua terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Saya kira demikian Mbak Tami. Ya, sangat baik untuk investasi dan juga pelayanan kesehatan di Indonesia. Dari Pak Padian, nah seperti apa tanggapan ini Pak? Kalaulah memang nanti rumah sakit asing ini ada di Medan, Sumatera Utara, kira-kira seperti apa ke depannya dari pandangan Pak Padian? Ya, makasih Mbak Tami. Memang jika ada memang rumah sakit asing di Indonesia, ya positifnya apa ya, semangat kompetisi pelayanannya akan lebih kompetitif begitu ya. Bagaimana yang disampaikan oleh Prof. Rida tadi, bahwa selama ini kan rumah sakit kita ini banyak hidup dari BPJS ya. Artinya ketika mereka tidak bekerja sama dengan BPJS, maka ada yang sampai tutup begitu ya. Itu tentu fakta yang tidak bisa dibantahkan, bahwa pilihan masyarakat selain karena akses BPJS tentu tidak begitu tinggi kepada rumah sakit tertentu gitu ya. Itu positifnya. Tapi kemudian yang menjadi catatan, kalau berangkatnya pada rasio, berangkatnya juga pada apa ya, uang yang kemudian terbang ke luar negeri begitu ya. Tentu ini apa ya, permasalahannya tidak dapat diselesaikan dengan masuknya rumah sakit asing ke Indonesia. Karena observasi kecil-kecilan yang kita lakukan, misalnya kita tanyain mengapa harus berobat ke Penang. Itu tentu karena apa ya, pilihan diagnosa yang tepat apa ya. Artinya banyak dari masyarakat kita ini menganggap bahwa diagnosa yang ada di misalnya di Kota Medan misalnya atau di Indonesia, dia tidak begitu yakin pada diagnosa yang sesungguhnya yang diucapkan oleh fasilitas kesehatan itu. Kemudian kenapa harus berobat ke luar negeri misalnya? Ini soal kepercayaan, keyakinan soal diagnosa yang disampaikan. Mestinya penyelesaiannya bukan hanya soal membuka keran rumah sakit asing ke Indonesia, tentu peningkatan pelayanan kesehatannya juga harus ditingkatkan begitu ya. Walaupun ini kan sekedar apa ya, janjinya gitu ya, janjinya bahwa akan ada transfer knowledge gitu ya, transfer teknologi pengetahuan dari investasi yang ada di Indonesia. Saya pikir pada level niatan atau misalnya kerannya dibuka, ini tentu harus kita apresiasi, apalagi misalnya dalam perspektif perlindungan konsumen gitu ya, peningkatan pelayanan yang baik, maka memang challenges-nya ya kita harus terima itu gitu. Tapi kemudian nanti harus betul-betul harus betul-betul juga dikendalikan. Ini kemudian sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, karena memang gini Mbak Tami, berkaca pada keran-keran investasi bisnis di Indonesia ini, kadang-kadang persoalannya bukan pada transfer pengetahuan atau transfer teknologi, akhirnya ada semacam sindikasi juga gitu ya, kartel gitu ya.
Unit usahanya jadi unit usaha yang kemudian dikelola oleh kelompok tertentu yang kemudian pada akses di level bawahnya terjadi jenjang yang sangat tinggi, Mbak Tami, gitu. Baik, saya ke Prof. Rida lagi, Prof. Kalau untuk pelayanan kesehatan kita nih, Prof, seperti apa, Prof? Kalaulah nanti memang akan ada rumah sakit asing di Indonesia. Nah, tantangan apa ke depan yang akan kita hadapi dalam segi pelayanan kesehatan? Ya, hari ini seperti tadi yang saya sampaikan ya, sebenarnya pelayanan kesehatan itu orang sudah bisa terkoneksi ya dengan seluruh dunia gitu. Mereka tahu apa yang menjadi kekurangan pelayanan kesehatan di kita, atau orang bisa secara mungkin kalau istilahnya orang bahkan bisa mengaudit apa yang saya sampaikan. Benar nggak nih apa yang disampaikan oleh Prof. Rida terhadap kasus orang tua saya atau terhadap diri saya? Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi itu, dan terhadap apa yang dilakukan juga mereka bisa mendapatkan informasi itu. Nah, problem yang kita hadapi hari ini adalah memang bahwa ada alat-alat, katakan alat-alat yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan lebih baik, itu kita butuh, dan itu perlu investasi yang besar. Kita coba lihat hari ini, katakan kalau kita lihat di Kota Medan misalnya, mana rumah sakit yang punya peralatan yang lebih? Katakan kalau kita mau ambil tolok ukurnya itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit umum pusat Haji Adam Malik aja misalnya. Mana rumah sakit swasta yang punya fasilitas yang lebih dari rumah sakit umum pusat Haji Adam Malik? Misalnya seperti itu. Nah, kita belum melihat tuh, Mbak. Kita belum melihat ada yang seperti itu. Nah, walaupun memang orang ke luar negeri bukan hanya dari pelayanan, dan katakan bukan hanya dari sekedar medisnya gitu ya. Kita tahu bahwa pada akhirnya pelayanan kesehatan itu juga berhubungan dengan bisnis. Nah, jadi bagaimana orang di luar sana sudah mengemas bentuk bisnis pelayanan kesehatan ini sebagai satu bisnis. Jadi ada marketingnya, ada instrumen-instrumen bisnis yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu promosinya akan lebih baik dan sebagainya. Bahkan orang bisa berpikir kalau nggak berobat keluar itu belum maksimal gitu. Nah, kenapa? Karena tadi itu. Nah, tapi harapannya dengan masuknya rumah sakit asing ini, maka teknologi kita akan didukung lebih baik lagi, dan kita punya pasar tertentu, kelompok strata masyarakat tertentu yang tidak terlalu berpikir tentang BPJS, yang selama ini ke luar negeri mulai bisa melihat. Sebagai satu usaha, ini sangat baik. Bahwa ini akan ada kesulitan, bahwa ini tidak akan mudah, oke. Tapi harus dimulai, karena untuk mendapatkan kepercayaan itu nggak mudah kan. Seperti Mbak Tami dulu lah, waktu pertama kali ketemu masnya kan, pasti juga nggak langsung percaya aja gitu kan. Pasti juga bener kan nih? Iya, Prof. Baik. Iya, baik Prof. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita juga sudah tersambung saat ini bersama praktisi dan ketua tim tata kelola program kesehatan wilayah Sumatera Utara Aceh, Pak Sony Efriyadi SKM MKes. Selamat pagi Pak Sony, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Mbak, pagi Prof. Ya, apa kabar nih Pak Sony? Saya fans, ya salah satu fansnya Prof Rida ini. Makasih Pak Sony. Kebetulan di satu ruang yang sama ini ya, tapi dari line telepon nih Pak Sony. Oh iya. Iya, baik Pak Sony, menyikapi tentang rumah sakit asing dan tantangan pelayanan medis nih seperti apa? Silakan tanggapannya. Oke, baik, terima kasih. Semoga saya mungkin agak berbeda sedikit dengan pendapat Prof yang disampaikan tadi. Saya sebelumnya nyampaikan ada beberapa kasus, walaupun dari sekian banyak kasus ya. Yang pertama, saya punya pimpinan waktu kerja di Jambi. Saya bertugas di Jambi, saya punya pimpinan namanya
boleh saya sebut itu dengan Pak Hengki. Beliau kebetulan pada saat itu melakukan operasi ginjal, ya, karena ada batu ginjal di Jakarta. Terus dia kembali ke Jambi selang 1 bulan, terus kambuh, kesakitan gitu, terus sampai tidak sadarkan diri, terus dirujuk sampai ke Jakarta. Beberapa hari di Jakarta itu tidak ada perkembangan, akhirnya diterbangkan ke Singapura, ya. Pada saat sampai di Singapura, klaim dokter di Singapura, alhamdulillah tidak terlambat, karena pada saat terlambat sedikit aja, ya kemungkinan nyawa beliau tidak tertolong, kan gitu ya. Itu kasus pertama. Yang kedua, saya punya teman baik, salah satu pengacara di Jakarta. Beliau kebetulan mengidap penyakit yang sama, masalah ginjal. Sudah berobat di Jakarta di rumah sakit rujukan pemerintah maupun rumah sakit swasta, itu udah capek dan tidak ada perkembangan. Pada akhirnya berangkat ke Singapura dan pulang dalam kondisi yang lebih baik, ya. Jadi itu kasus yang kedua. Terus kasus yang selanjutnya, saya punya teman baik di Kementerian Kesehatan. Pada saat bertugas di Kalimantan Timur, kena serangan jantung. Kebetulan ada rumah sakit rujukan di Balikpapan. Beliau masuk ke rumah sakit dan pada saat itu dokternya mengatakan Sito harus dipasang ring 2. Terus beliau menghubungi saya sampaikan coba cari second opinion. Akhirnya ke Jakarta, terus diperiksa lagi ke Rumah Sakit Rujukan Nasional, terus diklaim dengan klaim yang sama, segera harus dipasang ring 2. Tapi masih belum puas juga, saya sarankan untuk ke Pineng, ya. Di Pineng malah tidak perlu dilakukan operasi dan cukup makan obat 6 bulan. Sampai hari ini alhamdulillah tidak ada pernah terjadi keluhan lagi. Nah, itu beberapa kasus yang berkaitan dengan rumah sakit asing, ya, rumah sakit kebetulan yang ada di Malaysia maupun di Singapura. Terus kalau kita bicara kasus selanjutnya, apakah itu di Kota Medan maupun di kota-kota yang lain, ya, kita bicara di perkotaan, mengapa masyarakat kita lebih memilih rumah sakit swasta dari rumah sakit pemerintah? Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita bersama, ya, baik pemerintah maupun semua kalangan, ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan topik hari ini, nah ini harus kita cermati, ya, dengan serius, kan gitu, ya. Kalau yang disampaikan oleh Prof tadi kaitan sama teknologi, kaitan sama transfer knowledge dan lain-lain, saya setuju, kan gitu, ya. Tapi mungkin hal yang lebih mendasar yang seharusnya ini kita sikapi secara bijak, ya, terutama oleh pemerintah. Dari beberapa kasus, bahkan ini terlalu sering kita menghadapi kasus yang terjadi di pelayanan medis, ya, untuk bukan hanya kaitan sama berkaitan dengan rumah sakit, bahkan di level FKTP juga banyak sekali kasus-kasus yang harusnya kita cermati secara bijak. Beberapa waktu yang lalu juga kalau kami mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa Bapak Wali Kota Medan juga gusar, ya, kenapa masyarakatnya yang Medan, katakanlah pemerintah Kota Medan sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk berkaitan dengan total coverage-nya di JKN, ya, tapi masyarakatnya kok malah berobatnya ke rumah sakit swasta, kan gitu. Jadi ini hal-hal yang menurut kami harus disikapi sebelum kita bicara bagaimana kalau rumah sakit asing masuk ke Indonesia, ya, sesuai dengan topik hari ini. Ya, Jadi tapi dari pandangan Pak Sony sendiri, kalau untuk tenaga medis kita, apakah sejauh ini akan mampu bersaing ini nantinya, Pak Sony? Ya, mungkin Prof
Prof. Ridal yang lebih memahami ya, karena beliau praktisi kedokteran. Bagaimana kalau artinya gini, apa Mbak? Kalau kita lihat, coba deh kita pemerintah kita melakukan kaji banding, terutama kaitan sama pelayanannya, bukan berkaitan sama teknologi saja. Bagaimana pelayanan di rumah sakit di Singapura maupun Malaysia, kalau ada pasien masuk, ini dari beberapa kasus dan cerita dari teman-teman ya, kalau pasien masuk itu bukan hanya ditangani oleh satu dokter untuk kasus-kasus tertentu, tapi mereka keroyokan gitu ya, dengan sistem yang sudah terbentuk sedemikian sehingga memutuskan diagnosa terhadap satu kasus itu bukan hanya ditangani oleh satu dokter atau dengan tambahan dokter radiologi atau dokter ahli laboratorium ya, tapi mereka punya satu sistem sehingga orang menjadi lebih yakin dan lebih percaya dengan penanganan yang dilakukan oleh di rumah sakit yang ada dalam hal ini dari kasus yang saya sebutkan tadi di Singapura maupun Malaysia. Jadi bukan hanya sebatas teknologi. Kalau kita bicara teknologi, rumah sakit rujukan kita untuk ada Malik sendiri ya, untuk ada Malik itu termasuk peralatannya yang paling lengkap kalau untuk di Sumatera Utara. Untuk secara nasional juga rumah sakit rujukan nasional yang dalam hal ini punya pemerintah, dari informasi banyak temannya cukup baik. Kalau kita lihat di Banda Aceh untuk kasus-kasus katakanlah seperti jantung, saya lebih rekom rumah sakit di Zainal Abidin ya di Banda Aceh dengan peralatannya yang justru di atas rata-rata kalau untuk jantung kan gitu ya. Jadi ini yang mungkin harus dicermati secara bijak, bukan hanya sekedar diskat-sekat ya di apa. Jadi urgensinya seperti apa. Kalau kita lihat masalah masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dari sisi jumlah juga kan sangat terbatas kan gitu ya. Dan kalau kita lihat juga orang-orang tertentu yang memang punya tingkat ekonomi yang lebih baik. Lah sekarang secara internal pemerintah mestinya melihat dulu nih bagaimana kondisi internal kita ya. Apakah harus ada perbaikan sistem kesehatan di Indonesia kan gitu ya. Perbaikan pelayanan termasuk bagaimana kualitas pelayanannya kan gitu. Sekarang aja kalau kita lihat polemik yang terjadi dikaitkan dengan pendidikan dokter. Wah ini pemerintah kita ini kan pemerintah pusat membuat kebijakan yang pada akhirnya kan rame ini buat polemik di mana-mana nih ya. Bahkan banyak guru besar yang akhirnya mengajukan protes ya kaitan sama pendidikan kedokteran gitu. Jadi itu yang mestinya kita sikapi ya. Kita sikapi. Di sisi lain kalau kita lihat di daerah malah justru kita masih berkutat sama permasalahan dasar ya yang kekurangan tenaga dokter umum, dokter gigi, bahkan dokter spesialis di daerah. Justru penguatan sistem kesehatan dulu yang sebenarnya harus kita kedepankan. Selain memang kita juga tidak bisa menolak istilahnya itu perkembangan global. Jadi artinya kalaupun pada akhirnya seperti di Bali ada rumah sakit asing yang masuk, sudah mulai ya kan, ya memang kondisinya di sana memang sudah dibutuhkan karena kita tahu Bali salah satu daerah yang memang secara hitungan turis asingnya kan sangat banyak di sana. Jadi pangsa pasarnya juga mereka sudah ada untuk rumah sakit asing. Baik, jadi mungkin itu yang menjadi bahan diskusi. Kalau saya lihat justru kita harus pemerintah lah terutama ya dan semua pihak yang terlibat harusnya yuk kita review atau kita evaluasi sistem kesehatan kita, di mana salahnya.
Ya, baik. masalah rumah sakit asing pada akhirnya masuk, ya kita apa aja, kita serahkan ke pasar saja. Tapi memang regulasinya harus kita perketat kan gitu ya. Jangan sampai nanti mahasiswa Indonesia yang tamat ambil fakultas kedokteran di luar negeri kembali ke Indonesia harus melalui proses katakanlah uji kompetensi atau penyesuaian yang lama, nanti dokter asing tidak ada regulasi seperti itu kan gitu ya. Jadi ini masalah regulasi aja kalau masalah rumah sakit asing. Tapi terlepas dari itu, yang terpenting adalah yuk mari ini ya, pemerintah maupun semua pihak yang terlibat kita evaluasi sih ya. Baik, Kita ya. lebih membuka diri masalah sistem kesehatan yang ada hari ini. Siap. Mungkin itu Mbak. Iya, baik. Pak Sony, terima kasih atas tanggapannya. Ya. Ini ya. Makasih ya. Iya, terima kasih banyak Pak Sony. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bersama Pak Sony ya, praktisi dan ketua tim tata kelola program kesehatan wilayah Sumut Aceh. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan beliau ya. Saya ke Pak Padian ini. Pak Padian, terkait dengan pelayanan kesehatan tadi ya yang kita dengarkan sama-sama. Memang kalau untuk pelayanan kesehatan di Indonesia dibandingkan dengan luar negeri ini justru lebih baik di luar negeri. Makanya memang banyak masyarakat kita yang berobat ke luar negeri. Nah, dengan adanya investasi untuk rumah sakit asing di Indonesia ini nantinya seperti apa gambarannya? Apakah memang pelayanan kesehatan kita ini justru akan lebih membaik lagi nih? Kalau saya melihatnya berkaca pada investasi bisnis lain, Mbak, memang ini akan ada klaster juga ini. Maka rumah sakit asing ini ya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya yang selama ini yang berangkat ke Penang, yang berangkat ke Korea atau ke Turki, ya itu juga relasinya masih relasi berdekatan di situ. Kecuali kemudian ada pengaturan regulasi yang mandataris, misalnya rumah sakit asing ya, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Sama dengan yang kondisi rumah sakit swasta elit yang sekarang ada di Indonesia atau di Kota Medan, itu kan ada misalnya kewajiban fungsi sosialnya dijalankan. Ya. Maka ada beberapa rumah sakit di Medan, heran kita, ini rumah sakit ini kok di sini, kok udah pindah ke sini? Rupanya adalah dalam fungsi menjalankan fungsi sosialnya misalnya. Itu sebenarnya kalau ada syarat dan ketentuan seperti itu, misalnya porsi misalnya rumah sakit asing misalnya 80% ya komersil, 20%-nya untuk fungsi sosial atau JKN, itu saya pikir akan bermanfaat secara langsung kepada masyarakat. Kemudian rencana rumah sakit asing ini juga harus dibarengi dengan regulasi itu tadi, regulasi terlebih dahulu. Biasanya Mbak, di Indonesia ini ada kesulitannya ketika sudah existing misalnya di Indonesia, kita menyusun regulasi agak sulit sekali untuk mewujudkannya itu. Tapi memang keramahan itu sebenarnya yang penting. Di luar negeri itu kan bukan soal teknologi juga, tapi soal penanganannya cepat dan informasinya jelas begitu. Iya, dan tadi kata Pak Sony kalau di sana itu lebih keroyokan gitu ya untuk satu pasien. Ya. Sudah ada penelpon yang bergabung? Ya, baik. Nah, kalau dari Prof sendiri, Prof menanggapi tadi ya, untuk tenaga medis kita sejauh ini seperti apa, Prof? Apakah memang mampu untuk bersaing nantinya? Ya, saya kira kalau untuk tenaga medis, mau nggak mau kita harus upgrade kemampuan kita. Jadi nggak bisa kita katakan, oh ini udah cukup seperti ini kemampuannya. Enggak, karena setiap saat itu selalu ada hal-hal baru. Kalau kita mau bicara bahwa kita tetap catch up dengan hal-hal yang baru, maka terus harus belajar. Nah, makanya setiap dokter itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi ada teknologi baru. Terus terang memang hari ini kita mau nggak mau harus menyampaikan bahwa teknologi itu menentukan bagaimana kualitas pelayanan kita, ya. Saya, Mbak misalnya hamil, ya, masih mau nggak didengerin denyut jantungnya pakai monaural itu, yang ada corong gitu dideketin ke perutnya? Masih mau nggak? Atau masih tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu lagi mungkin. Soalnya belum pernah hamil dong. Oh, Masya Allah, maaf. Ya, tapi artinya itu
sampai sekarang masih ada dilakukan. Di mana orang udah pakai USG. Nah, tapi kenapa itu masih terjadi? Ya memang keterbatasan dari kemampuan peralatan kita di beberapa daerah-daerah terpencil, mungkin nggak ada USG-nya. Tapi kan pasien tetap harus ditolong. Nah makanya seperti apa kebutuhan yang kita butuhkan terhadap pelayanan kesehatan tadi, maka dokter itu atau tenaga medis itu dia akan catch up dengan itu. Para medis, perawat dan sebagainya itu akan catch up dengan itu. Tentu harus di-equip, kita butuh peralatan baru, dibuat pelatihan untuk itu. Itu memang seperti itu. Dan kerja tim pada hakikatnya kita juga melakukan itu. Dan terutama buat dokter-dokter yang sekarang ini ya, di generasi-generasi saya dan yang sekitar saya maupun yang di bawah saya kira itu udah lazim kalau kita diskusi kasus. Nah, tapi tentu harus ada kejelasan siapa yang menjadi penanggung jawab. Setiap pasien yang masuk itu harus ada dokter penanggung jawabnya. Bahwa dia mengkonsulkan dengan yang lain, mengajak untuk setiap pihak bekerja sama untuk pelayanan itu, iya. Tapi harus ada dokter yang menjadi penanggung jawab. Karena kalau enggak, ya banyak kepala semua bilang A, B, C, D, terus siapa yang mau diikutin? Pada hakikatnya kan ketua timnya itu harus ada. Nah, sehingga saya sangat mendukung. Kembali lagi saya sampaikan, saya mendukung nih. Saya nggak terlalu berpikir apakah rumah sakit ini nanti punya fungsi sosial, pelayanan JKN dan sebagainya. Dia bisa aja punya, kita perlakukan dia misalnya seperti usaha-usaha lain gitu. Bahwa dia punya CSR, dia punya apa. Nah nggak harus itu dalam bentuk dia harus melayani JKN, nggak harus seperti itu. Karena justru nanti jangan-jangan dibalik dia punya keharusan melayani JKN, malah dia akhirnya jadi rebutan kue BPJS tadi. Itu jadi malah akhirnya bukan jadinya meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kemampuan teknologi dan sebagainya, tapi malah jadi rebutan di situ. Nah itu yang sebenarnya kita nggak mau. Kita mau ini memperkaya kualitas, meningkatkan kualitas pelayanan. Tujuannya adalah patient safety pada akhirnya, keselamatan pasien yang lebih baik. Dan sekali lagi saya katakan, kita ini semua, saya misalnya dari Bedah Saraf itu punya World Congress, punya satu ini organisasi dunia. Kalau memang Pineng itu luar biasa, harusnya di World Congress mereka jadi pembicara-pembicara canggih di sana. Tapi kan enggak. Mungkin ada kasus-kasus seperti yang tadi disampaikan Pak Sony. Nah, hari ini harus kita akui, teknologi kesehatan, pelayanan kesehatan di Malaysia, di Singapura apalagi, Singapura itu memang lebih dari kita. Harus kita akui. Tapi kita kan harus tetap menolong. Kita bisa katakan bahwa ada 1 juta orang berobat ke luar negeri. Tapi ada berapa puluh juta orang yang tetap berobat di dalam negeri. Dan saya setuju yang Mas Padian bilang tadi, bahwa ini sebenarnya untuk menangkap klaster itu. Karena klaster itu aja, itu hampir 200 triliun Mas. Dan pasti investasi luar melihat kalau ada gulanya. Dan sekarang orang dari luar melihat pelayanan kesehatan di Indonesia itu ada gulanya. Gulanya berapa banyak? 200 triliun per tahun. Nah itu memang ya itu yang harus dikejar. Dan kalau kita mau masuk ke sana, ayo seperti yang tadi disampaikan, gitu. Kira-kira gitu Mbak Tami. Baik, Prof. Ya, dari Pak Padian ini sendiri silakan. Memang kalau kita melihat bahwa memang segmentasinya ada Mbak Tami. Misalnya yang cerita
Penang, Singapura ini kan ini rata-rata adalah orang yang secara penyakitnya kan penyakit-penyakit yang sudah kronis ya misalnya. Yang kedua pasarnya tentu adalah pasar Sumatera plus Jakarta misalnya yang kaitannya dengan teknologi misalnya. Tapi kemudian kalau kita cerita 200 triliun tadi ya memang benar. Bagi teman-teman yang yang misalnya merubah penampilan, itu kan segmentasinya Turki misalnya, untuk menumbuhkan rambut itu ke Turki misalnya. Operasi wajah atau operasi yang lain misalnya Korea misalnya, Thailand dan segala macam. Ini tentu juga kalau kita cerita bahwa potensi uang yang kemudian terkirim ke luar negeri itu ya benar. Kita nyaris sepakat untuk itu. Tapi kemudian investasi asingnya ya kita terima. Tapi jangan kemudian kita menghitung rasio dengan alasan rasio, kemudian itu sebenarnya bukan itu faktor utamanya begitu ya. Transfer peradaban misalnya. Ini kan soal pelayanan ini, ya teman-teman yang berobat ke Penang ke Singapura itu bukan persoalan misalnya teknologinya lebih tinggi. Saya di Penang, saya di Singapura dilayani dengan baik itu. Makan ditanyain misalnya. Kalau ada teman-teman yang kadang-kadang gini, ngeluh yang nggak penting pun ditanggapi gitu. Dok, kira-kira gini ya. Apalagi kan ini yang kadang-kadang di Indonesia yang tidak didapati. Apalagi banyak teman-teman dokter ini yang kemudian di rumah sakit mungkin prakteknya banyak sekali sehingga jadwal visitnya itu kemudian ini di pasien-pasien kita yang misalnya yang BPJS nih Prof ya. BPJS itu sebenarnya mereka percaya betul dengan susternya, tapi mereka hanya ingin dikunjungi gitu, hanya ingin didengarin gitu. Sering di PHP-in gitu di PHP-in itu sebenarnya yang penting itu sebenarnya yang juga diperbaiki. Investasi asingnya, rumah sakit asingnya yes, tapi kemudian soal keramahan, hospitality dan lain-lain itu harus juga ditingkatkan. Kita Indonesia ini sekarang masih sibuk soal asuransi yang harus ditambah lagi bayarannya, soal kiris lagi karis gitu ya. Iya, jadi ini kan juga membuat kita khawatir juga bahwa ini sesungguhnya adalah menyenangkan kelompok tertentu gitu. Jangan kemudian ini kan alasan rasio ini yang buat kita kadang-kadang protesnya ini kita dihitung-hitung nih, padahal faktanya untuk kelas kelas menengah ke atas gitu Mbak Tami. Iya. Sedikit ya Mbak Silakan Tami ya. Prof. Itu nggak usah ke Singapura atau ke Malaysia, Bang Padian. Pasien saya di Poli, saya praktek sore, dia bilang seperti itu. Wah, saya senang banget sama Prof. Saya bisa curhat setengah jam ngomong sama Prof. Kalau saya di rumah sakit satu lah ya gitu ya, dia bilang itu saya cepat-cepat mesti buru-buru, nggak sempat ngomong apa-apa. Saya jelasin sama pasiennya, Bu, itu ibu berobatnya pakai BPJS. Berapa pasien yang mengantri? Nah, dan memang coba ibu bayangkan, ya kita pada akhirnya ini kembali juga ke bagaimana penghargaan terhadap dokter itu sendiri ya. Jadi untuk dia melayani pasien, dia harus perlu berapa pasien untuk bisa mencukupi kebutuhan pelayanan dia. Artinya itu kan ditarget. Ada juga targetnya bahwa kamu harus melayani sekian banyak. Kalau enggak ini seperti ini. Nah, sedangkan kalau saya di poliklinik, saya praktek sore yang di swasta di luar jam kerja, ya saya bebas melayani dia. Ya, itu nggak bisa kita bandingkan apple to apple-nya, Mas. Kalau kita bandingkan pelayanan BPJS dengan strata tertentu, dengan kondisi tertentu dibandingkan dengan pelayanan di Singapura misalnya, ya tentu itu agak sulit gitu. Nah, saya setuju bahwa ada regulasi-regulasi, ada hal-hal yang perlu kita ubah, dan betul kalau udah masuk malah jadi sulit mengubahnya. Tapi bahwa ada regulasi pelayanan kesehatan yang perlu diperbaiki itu iya. Tapi terhadap topik kita pada hari ini,
saya menyampaikan seperti tadi. Mungkin perlu ada topik-topik yang lain selain ini Pak Sandi. Iya, Baik. jadi dari segi pelayanan kesehatan memang berbeda begitu ya Prof ya. Kalau misalnya dia pasien BPJS ya memang harus ada kecepatan waktu di situ ya untuk ininya ya, untuk pelayanannya ya. Ya, jadi kita harus melayani karena ada yang harus kita sesuaikan. Artinya sekian pelayanannya minimal 1 hari. Dan itu kan kita juga harus akui bahwa itu penting juga, karena seperti saya misalnya di Adam Malik, tentu itu akan sulit untuk bisa bicara panjang karena dalam 1 hari itu ada berapa puluh pasien yang harus ditangani. Itu untuk polikliniknya. Nah, saya bekerja sama dengan teman saya kadang di poliklinik itu bergantian, dia bisa nanganin apa. Karena seperti kami yang bedah saraf itu kan tidak hanya ketemu pasien di poliklinik, tapi juga harus merawat pasien di ruangan. Lebih dari itu juga kita harus melayani pasien di kamar bedah, operasinya cenderung butuh waktu yang lama. Jadi all round gitu ya. Jadi, nah akhirnya mau nggak mau kita harus ini. Dan penambahan jumlah dokter, apakah berhubungan dengan ini? Nah kita mungkin bicara pada apakah penambahan jumlah dokter berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan? Mungkin iya dalam sisi tertentu, tapi dalam skala kompetensi itu kita bicara berbeda lagi. Mungkin kita perlu topik yang berbeda. Dan apakah regulasi hari ini mendukung untuk penambahan dokter berhubungan dengan peningkatan pelayanan kesehatan? Itu yang tadi kita perlu diskusi dalam topik yang berbeda. Tapi saya pikir untuk rumah sakit internasional, kembali lagi, kalau itu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan pasien safety, membawa peningkatan pelayanan kesehatan, ya, tidak lagi rebutan di kuenya BPJS, saya kira itu sangat baik, ya, dengan teknologi yang semakin baik dan pastinya sebagai satu iklim investasi gitu. Baik, saya ke Pak Padian lagi. Apa yang semestinya pemerintah mesti kaji dulu nih sebelum nantinya rumah sakit asing ini akan berdiri di Indonesia? Ya memang ya mau tidak mau secara aspek regulasi itu harus dilakukan juga. Jadi memang dengan pasar pelayanan kesehatan yang sedemikian bebas itu harus ada juga bariernya, Mbak. Karena memang kompetisinya jangan juga dibiarkan kompetisi bebas. Ini pasti secara iklim akan berbahaya juga bagi kita juga. Secara misalnya klasternya ya sepakat kita menengah ke atas. Tapi kalau kita biarkan juga teman-teman yang rumah sakit swasta secara pengelolaan gitu ya, cara pengelolaan di Indonesia itu punya regulasi yang sedemikian rigid misalnya, kemudian yang asing tidak begitu rigid, ini kan apa ya, kompetisinya nggak akan seimbang. Maka kita juga harus menempatkan dalam aspek tertentu kompetisinya harus seimbang. Ya kawan-kawan investor lokal juga yang punya modal besar misalnya, ya itu juga harus jangan sampai ini kompetisinya mematikan dia juga. Kalau berkaca pada Bali, Mbak, saya tetap punya keyakinan saya, mengapa rumah sakit asing pertama misalnya paling tidak di generasi awal ini ada di Bali. Itu soal brand, soal kepercayaan misalnya. Apa nggak ada di Indonesia misalnya investor yang bisa teknologinya seperti yang di Bali itu? Saya yakin ada. Tapi ini soal tadi yang saya bilang tadi, soal hospitality. Kebudayaan peradaban di luar negeri itu yang mungkin sanggup apa ya, melayaninya adalah tentu adalah peradaban yang ada di luar negeri. Ini maksud saya itu, Mbak. Misalnya kalau juga investasinya di Indonesia begitu ya. Kalau saya misalnya mengambil analogi yang paling kecil walaupun tidak relevan. Orang yang merokok di Indonesia bisa berhenti merokok di Singapura tuh. Tiba-tiba balik lagi ke Indonesia merokok. Ini soal mindset bahwa asing ini kemudian berdampak pada keyakinan dia untuk, walaupun sebenarnya faktor kesehatan dan meninggal itu adalah
Tuhan ya. Tapi soal semangat ini kan juga berdampak begitu. Semangat ini berdampak. Itu maksud saya juga. Misalnya investasi dari Singapura atau juga misalnya dari Malaysia gitu ya. Tentu semangat yang seperti dia lihat di Penang, seperti yang dia lihat di Singapura itu yang mesti yang dia rasakan di Indonesia ini begitu ya. Jangan kemudian investasinya saja, fisiknya ya rumah sakit asing, tapi kemudian peradabannya, hospitality-nya juga hospitality Indonesia begitu Mbak Tami. Ya, baik, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan closing statement ya terkait dengan pembahasan kita pagi ini, dimulai dari Prof, silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak Tami. Saya melihat bahwa ini adalah satu momentum yang sangat baik untuk kita. Pertama-tama karena kita bisa melihat bahwa kita adalah bagian dari satu masyarakat global yang hari ini siap untuk bersaing. Dan ini challenge yang sangat baik. Nah, dengan harapan kita, rumah sakit asing yang masuk ini membawa pelayanan-pelayanan terbaik dalam tanda petik mungkin ya, teknologi-teknologi terbaik mereka, itu harapannya kita pelayanan kesehatan kita akan meningkat dan dokter atau para tenaga-tenaga medis itu juga akan catch up sehingga kita tidak lagi menjadi bagian dari negara yang dianggap tertinggal pelayanan kesehatannya, tapi menjadi salah satu yang maju, yang modern. Dan saya kira banyak dokter-dokter yang akan bersemangat dengan ini, belajar lebih lagi untuk bisa catch up dengan kemajuan teknologinya. Dan memang tidak tertutup kemungkinan juga ada yang merasa ya udah dia udah cukup mapan dengan kondisi hari ini, dia juga akan bertahan dengan kondisinya hari ini. Tapi apapun itu adalah sebuah pilihan. Tapi yang pasti ini satu kesempatan untuk kita pelayanan kesehatan di Indonesia bersama-sama dengan tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia untuk maju, untuk bisa mampu bersaing dalam kondisi global. Bahwa memang kita hari ini juga butuh manner dalam hal ini, sikap yang baik dalam melakukan pelayanan dan sebagainya ya. Kita seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Padian, benar, tapi saya kira perubahan manner, perubahan perilaku itu butuh waktu yang lebih ya, dan butuh contoh yang lebih banyak lagi. Nah, sehingga saya kira nanti itu kita lihat bagaimana pemerintah mengatur ini semua, sehingga akhirnya kita tidak lagi kehilangan apa yang menjadi target pemerintah, kehilangan devisa dan sebagainya, itu tidak lagi menjadi satu kebocoran yang besar, dan itu bisa menjaga pelayanan kesehatan kita untuk menjadi salah satu yang terbaik. Baik, terima kasih Prof. Dari Pak Padian silakan. Ya, rumah sakit asing tentu ya harus kita terima dulu ya, harus kita terima. Tapi kemudian saya berpikir bahwa kalau rumah sakit asing untuk kelas menengah ke atas, juga mestinya pemerintah harus membuka investasi rumah sakit pemerintah yang didanai oleh investor asing, supaya kemudian juga dari pendapatan itu juga meningkat bagi pemerintah. Saya pikir itu Mbak Tami. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Padian dan terima kasih Prof Rida sudah hadir di RRI Medan pagi hari ini, sudah menyampaikan informasi yang bermanfaat ya terkait dengan pembahasan kita pagi ini seputar rumah sakit asing dan tantangan pelayanan medis. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar pemirsa RRI Net Medan yang sudah mengikuti Dialog Aspirasi Sumut Medan pagi ini. Kita akan bertemu kembali dalam dialog aspirasi Sumut berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.